Isi. Nah, jadi sebenarnya gue kepikiran buat bikin konten ini tuh dari Bang Koi yang di konten Learning by Google-nya dia di channel Sepulang Sekolah itu dia tuh selalu bahas hal-hal mengenai sejarah, wabah-wabah, bla 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 segala macam gitu. Ya walaupun kalau gue lihat sih lebih banyak ngarah ke Thailand ya. Nah, jadi gue di sini juga pengen bikin konten seperti itu setelah gue coba buat nyanyi tapi nggak laku. Gue coba buat main game nggak laku juga. Gue coba main judi bahkan nggak laku juga. Jadi akhirnya gue ya udahlah gue cerita aja. Tapi karena gue memang yang udah tahu tentang gue, mungkin kalian tahu kalau gue ini adalah ya, jadi gue bakal bikin konten belajar wibu isi. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan lain tentang kewibu-wibuan nih ya, gitu kan. Jadi kan kita harus tahu dulu nih kan, apa sih itu wibu dan ya penjelasan tentang wibu di Belajar Wibu. Jadi, kata wibu itu sendiri memiliki pengertian orang-orang yang bukan orang Jepang tapi seneng banget sama budaya Jepang. Level senengnya ini tuh ada di atas rata-rata gitu. Jadi kata wibu ini tuh udah dipakai dari dulu pada abad ke-18-an. Yang punya nama lain juga dulu tuh namanya Japanophilia kalau nggak salah ya. Japanophilia gitu. Nah, jadi kalau misalnya di Jepangnya sendiri itu namanya shinichi yang diambil dari kanji shi sama nichi. Nichinya itu ya ni-nya dari nihon. Cuman seiring berkembangnya zaman tuh kan, Japanophilia sama wibu ini tuh jadi geser maknanya. Jadi kalau Japanophilia ini lebih spesifik ke budaya-budaya Jepangnya, kayak mungkin ya budaya yang ada di Edo gitu, samurainya, budaya shinobinya atau apapun itulah. Nah kalau misalnya si wibunya ini tuh kan makin kesini dia tuh makin senengnya tuh sama budaya-budaya yang budaya-budayanya yang sekarang, kayak contoh J-popnya, animenya, manganya, apalagi idolnya gitu-gitu. Nah jadi Japanophilia dan wibu ini mulai terpecah gitu. Nah ini tuh ada contoh orang dulu yang mungkin kakek, bisa kita bilang dia ini adalah kakek dari wibu ya. Jadi beliau ini namanya Lafcadio Hearn. Ini gimana sih bacanya, bener nggak sih? Lafcadio Heran mungkin, atau nama lainnya itu Koizumi Yakumo. Nah jadi beliau ini siapa? Beliau ini adalah seorang cendekiawan yang berdarah Irlandia Yunani yang sangat seneng banget sama budaya-budaya Jepangan gitu. Sampai dia pakai nama lain Koizumi Yakumo. Lafcadio Hearn, Koizumi Yakumo. Wibu banget gak sih? Nah, jadi kira-kira udah dapet lah ya gitu, penjelasan tentang apa sih itu wibu gitu kan. Dari penjelasan ya pokoknya kurang lebih tadi gue jelasin lah ya, walaupun mungkin gue nggak sebagus Bang Koi. Bang Koi hormat, respect, gue respect sama lu bang. Jadi ini ada kalimat yang sering gue denger juga, apalagi tuh dulu tuh waktu tahun-tahun 2018 mungkin ya. Kalimat ini tuh pokoknya sering banget dikatain pokoknya kalimat ini tuh sering banget kita dengar deh. Kalimatnya adalah wibu bau bawang. Nah jadi sebenarnya penjelasan wibu bau bawang ini itu kalau dari yang gua baca di Gramedia Blog, artikel-artikel gitulah ya beliau itu. Jadi kalimat wibu bau bawang ini itu adalah ejekan kepada kaum wibu yang dimana kaum wibu ini itu juga sekaligus hikikomori. Hikikomori ini secara garis besar mereka yang nggak mau keluar rumah, cuman di dalam rumah doang. Cuman gue nggak bisa jelasin di sini karena kepanjangan, nanti mungkin ada video selanjutnya. Tapi gimana kalau misalnya kalian seneng mau denger hikikomori itu apa, komen biar kita bahas.
Oke, jadi wibu bau bawang ini dari yang gua baca tadi itu adalah ejekan kepada kaum wibu yang hikikomori yang kayak gue bilang tadi, dan mereka juga nggak keluar rumah sampai mereka melakukan aktivitas yang namanya nggak mandi sampai berhari-hari, sehingga mereka badannya tuh ngeluarin aroma bawang gitu lah. Situlah muncul kalimat wibu bau bawang, di rumah aja lu nggak mandi lu. Nah, tapi gini, menurut gua pribadi ya, gua nggak bisa, ini menurut gua pribadi, kata wibu itu juga makin kesini di Indonesia itu kan udah bias banget nih kata wibu. Di Indonesia itu sendiri tuh mulai ada pergeseran makna nih, makin kesini makin bergeser tuh makna. Mereka yang punya maksudnya gini, wibu itu kan adalah orang-orang yang seneng sama budaya Jepangannya gitu kan. Tapi banyak nih orang-orang yang ngeklaim dirinya wibu padahal mereka tuh cuma nonton Tokyo Ghoul doang gitu loh. Nggak salah, cuman ya gimana ya, wibu tuh adalah sebuah ejekan lah kalau kita bilang. Tapi kenapa lu bangga buat ngeklaim diri lu sebagai wibu? Dan kalau diperhatiin juga orang yang kayak gitu belum kategori wibu gitu. Jadi ya mungkin otaku, tapi otaku itu juga kan otaku itu juga adalah fans garis keras gitu. Jadi ada kayak otaku idol, otaku anime, otaku manga. Atau mungkin kalian pengen dengar tentang otaku juga? So, komentar, tulis aja. Jadi orang-orang yang di Indonesia kalau gue perhatiin nih, banyak yang ngeklaim dirinya tuh sebagai wibu gitu, padahal mereka senang dengan animenya. Ya mungkin kategori wibu sih di bagian anime, cuman ya menurut gue sih itu ada kategori lainnya lah, bukan terbilang wibu ya. Ya kalau misalnya lu mau lihat contohnya tuh kayak Joanande mungkin ya, mungkin kayak gitulah, atau ya you know lah, beberapa oknum di luar sana yang pakai foto profil Sasuke gitu kan, baru nonton One Punch Man doang tapi udah aku adalah wibu gitu. Oke, jadi semisal gue ada salah ngomong, ada salah kata, ataupun mungkin lu mau nambahin apa yang belum gue omongin di sini, ataupun mungkin lu misalnya mau koreksi atau mau diskusi, silakan komen aja di kolom komentar, nanti kita bakal diskusi di situ ya. Dan kalau misalnya kalian mau request apa nih yang mau dibahas seputar perwibuan, tinggal tulis aja di kolom komentar. Thank you banget sekali lagi, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye bye.